Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul pengabdian PKM kami adalah PKM Pelatihan Pengembangan Two-Tier Diagnostic Test disertai Certainty of Response Index atau CRI bagi guru SDN Wilayah 2 Kecamatan Tanetirilau, Kabupaten Baru. Mitra Program Kemitraan Masyarakat atau PKM kami adalah guru SDN Wilayah 2 Kecamatan Tanetirilau, Kabupaten Baru. Masalah yang kami temukan pada mitra adalah yang pertama, guru sulit untuk membedakan peserta didik yang paham konsep, tidak paham konsep, dan miskonsepsi. Contohnya seperti ini, jika siswa atau peserta didik menjawab benar tes yang diberikan, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, siswa paham konsep. Yang kedua, siswa menyontek jawaban yang benar. Yang ketiga, siswa menebak dengan benar, jadi mereka beruntung. Kemudian, jika peserta didik menjawab soal atau tes dengan salah, maka ada beberapa kemungkinan juga. Yang pertama, peserta didik tidak paham konsep. Yang kedua, siswa menyontek jawaban yang salah, atau siswa menebak jawaban dengan salah, atau yang ketiga, siswa mengalami miskonsepsi. Kemudian, masalah kedua, guru belum mengetahui instrumen apa yang tepat untuk dapat membedakan siswa yang paham konsep, tidak paham konsep, dan miskonsepsi. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah pertama ceramah, kedua tanya jawab, lalu ketiga pendampingan. Pertama-tama dijelaskan materi pelatihan ini, kemudian yang kedua diadakan tanya jawab, lalu yang ketiga pendampingan dalam pengembangan Two-Tier Diagnostic Test disertai Certainty of Response Index atau CRI. Materi pelatihan kami yaitu yang pertama konsep, konsepsi, dan miskonsepsi. Kedua, penyebab miskonsepsi. Ketiga, identifikasi miskonsepsi. Keempat, tes diagnostik. Kelima, Two-Tier Diagnostic Test. Materi ke-6, Certainty of Response Index atau CRI. Lalu terakhir, pendampingan dalam pengembangan instrumen. Berikut video pelaksanaan pelatihan kami. Selamat menyaksikan. Mendekati tanah, jadi dia bisa ke tanah. Berarti bukan akar, memang tangkai buahnya iya, dari ke bawah. pada saat berbuah Dari ke bawah. iya, dia merunduk. Sembunyi kacangnya. Maksudnya kan Kemudian saya lanjut ke gambar ketiga. Jadi siswa itu harus mengetahui, memahami beberapa macam konsep. Jadi banyak konsep yang harus dipelajari oleh siswa. Dan konsep itu bisa mereka dapatkan di pengalaman sehari-hari, bukan hanya mereka dapatkan di sekolah. Dan ternyata dari pengalaman itu dia mendapatkan sesuatu yang mereka mengerti. Terbentuklah konsep di diri mereka dari pengalaman sehari-hari itu. Jadi sebenarnya siswa itu tidaklah seperti kertas putih yang kosong saat masuk di sekolah. Mereka sudah ada pemahaman tersendiri, sudah ada pengalaman konsep yang mereka bawa ke sekolah dari pengalaman sehari-hari. Pengalaman sehari-hari itulah yang menjadi konsep yang tertanam pada diri siswa. Namun kadang ada beberapa konsep di mana konsep yang mereka bawa dari pengalaman itu berbeda dari konsep yang seharusnya. Contohnya yang tadi, yang mengira buah mente itu yang buah yang tangkai itu, bawang merah itu batang, itu salah satunya. Karena itu pengalaman sehari-hari, mereka melihatnya langsung dari pengalaman sehari-hari. Jadi sulit untuk merubah itu, karena memang dilihat dengan mata kepala. Beda kalau di sekolah misalnya mereka sudah bawa pengalaman itu, pengalaman yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri, terus
dia bawa ke sekolah, tapi di sekolah itu kita hanya menjelaskan dengan yang mereka lihat, jadi akan sulit untuk diubah, tapi bisa diubah. Jadi kalau begitu deh, ada tangkai yang bisa dimakan sih. Iya. Ada tangkai yang bisa dimakan. Karena biasanya juga anak-anak berpikir kalau buah itu rata-rata itu dimakan kalau buah. Iya, itu salah satu miskonsepsi yang terjadi. Buah kalau dimakan. Padahal itu tadi kacang mete, buahnya itu yang berupa kulitnya itu. Semuanya. Mulai kulit sampai bijinya itu buah. Miskonsepsi yang terjadi pada siswa memang itu. Buah adalah sesuatu yang bisa dimakan. Jadi bahkan umbi pun kadang ada siswa yang mengatakan umbi itu buah karena dimakan. Itu juga saya temukan dulu. Itu pun bukan hanya di anak SD terjadinya. Anak SMA pun mengalami itu. Ada beberapa, tapi tidak semua. Macam singkong itu umbi Akar. dia termasuk umbi ya? Iya, singkong ubi. Ya? Iya. Kemudian konsep ini materi tentang konsep, lalu konsepsi. Konsep adalah kelompok yang tadi itu adalah tes diagnostik, tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa. Jadi bukan untuk mengetahui pencapaian siswa, tapi hanya untuk mengetahui kelemahan. Jadi bukan untuk pencapaian. Jadi bukan untuk nilai, tapi memang benar-benar kita ingin tahu apa-apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa, sehingga kita sebagai guru akan bisa melakukan perbaikan ke depannya. Ini tadi tes diagnostik ada beberapa macam, bisa semua digunakan. Namun ini salah satu contoh yang bagus, two-type diagnostic test khusus untuk miskonsepsi. Biasanya disebut juga pilihan ganda beralasan. Jadi ada dua tes two-type itu ada dua tingkatan soalnya. Tingkatan pertama yang first type itu pertanyaan mengenai konsep. Jadi pertanyaannya itu berupa pilihan ganda seperti biasa. Kemudian tingkatan kedua itu ada dua macam. Itu mendiagnosa alasannya mengapa mereka memilih jawaban yang paling atas, yang tingkatan pertama. Contohnya ini ada dua macam type. Ini yang pertama. Ini sebenarnya soal yang pertama, yang tingkatan pertama. Jadi seperti pilihan ganda seperti biasa. Tingkatan kedua adalah alasan mereka menjawab ini. Misalnya di sini mereka menjawab A. Di tingkatan kedua mereka harus menjawab apa alasan mereka menjawab A. Jadi kita akan tahu apakah mereka benar-benar paham ataukah mereka cuma menebak atau mereka mengalami miskonsepsi dari alasan yang mereka pilih di sini. Model yang kedua ada pilihan ganda. Yang pertama itu pilihan ganda. Tapi yang kedua, tingkatan keduanya itu alasannya kita tidak membuat pilihan ganda lagi seperti ini, tapi terbuka. Jadi kita hanya menuliskan alasannya apa. Jadi terserah mereka mau jawabnya apa. Jadi kita tidak memberikan pilihan jawaban seperti ini. Jadi ada dua macam. Ada yang alasannya kita buat pilihan seperti ini, ada yang alasannya terbuka, di mana kita tidak memberikan pilihan, terserah mereka jawabnya apa. Kita hanya menuliskan alasan. Jadi mereka yang menjelaskan alasan memilih di
tingkatan yang pertama. Kalau CRI ini metode di mana siswa itu memilih tingkatan keyakinan mereka menjawab soal. Jadi seperti ini, mereka akan memilih skala 0 sampai 5 yang menjelaskan bahwa tingkat keyakinan mereka itu sebesar itu. Semakin besar berarti mereka yakin akan jawabannya. Misalnya mereka nomor 1 jawabannya A. Mereka mengisi skala keyakinan mereka apa? Kalau mereka sangat yakin, mereka akan memilih angka 5 atau 4 atau 3. Tapi kalau mereka benar-benar menebak, maka mereka akan memilih angka 0, 1 atau 2. Contohnya ini kalau 0 kalau mereka benar-benar menebak, maka mereka harus memilih angka 0. 1 kalau hampir 100% mereka menebak, maka mereka harus pilih 1. 2 tidak yakin, 3 mereka yakin akan jawaban, 4 hampir 100% yakin, 5 kalau mereka 100% yakin. Ini contohnya. Jadi ada petunjuk nilai CRI yang mereka pilih berdasarkan tingkat keyakinan mereka. Semakin mereka yakin, mereka harus memilih 3, 4, atau 5. Kalau tidak yakin, 0, 1, atau 2. Contohnya seperti ini lembar jawabannya. Jadi mereka memilih jawabannya apa, alasannya apa, keyakinan mereka akan jawaban mereka apa.